Gue mungkin harusnya udah bikin video tentang musisi ya di minggu ini. Cuma menurut gue sih kayaknya ada yang lebih urgent dibandingin kita ngomongin soal musisi. Mungkin lu udah pada tahu juga soal PT Indonesia Morowali Industrial Park. Bisa dibilang salah satu perusahaan nikel yang ada di Indonesia. Dan sangat disayangkan. Kenapa gue bilang sangat disayangkan? Karena ada kejadian yang menurut gue sih ya ini bukan kejadian yang kita mau. Kita pengennya sih nggak mau ada namanya kerusuhan, nggak mau tuh ada namanya kayak aksi anarkis yang terjadi di dalam perusahaan. Karena yang ada di perusahaan itu siapa sih kalau bukan orang yang memang kerja di situ. Oke, mungkin gue bakal kasih tahu dulu kali ya sebenarnya apa yang terjadi di PT Indonesia Morowali Industrial Park ini. Tapi sebelum itu, kita bumper dulu untuk kantin karir. Kita langsung bahas aja ya soal kerusuhan yang ada di PT IMIP ini. Jadi, kerusuhan sebenarnya kenapa bisa terjadi dan ini ngebahas soal apa? Oke, kita bicara dulu secara singkatnya. Ini cuma gara-gara PT IMIP minta para kontraktor, sebenarnya lebih ke perusahaan kontraktor, untuk nyediain bis. Udah, simple itu. Minta nyediain bis buat para kontraktor, tapi jadinya ya kontraktornya marah. Gue juga agak bingung ya kok. Ini harusnya tentang bis gitu ya. Harusnya udah diterapin juga sama perusahaan-perusahaan tahun lalu. Tahun lalu ya, kita bukan bicara tahun sekarang, tahun lalu. Tapi jadinya kayak begini. Oke, mungkin gue kalau untuk sekarang masih mencoba untuk meraba-raba sebenarnya apa yang terjadi dengan perusahaan ini. Tapi kita coba flashback dulu ya. Sebenarnya kenapa sih bis itu menjadi mandatory untuk setiap perusahaan kontraktor? Ini ada hubungannya sama ISO mereka. Jadi, buat yang lu nggak tahu, perusahaan itu harus bayar standarisasi internasional. Dan itu menjadi salah satu bukti bahwa perusahaan itu melakukan prosedur yang baik dan benar untuk skala perusahaan internasional. Dan IMIP ini atau Indonesia Morowali Industrial Park yang mereka bikin carbon steel, stainless steel, nikel, bahkan baterai EV. Mereka juga berusaha untuk menerapkan standar internasional biar mereka tuh bisa dianggap sebagai perusahaan global. Meskipun secara operasional mereka lebih banyak ya distribusin barangnya ke Indonesia. ISO ini nggak murah. ISO ini untuk dapetin sertifikasinya juga perlu audit dari para konsultan, dan kalau misalkan ada cacat gitu ya di dalam prosedur mereka, ya ISO-nya bisa dicabut. ISO bisa dicabut, mereka nggak boleh jualan. Itu yang jadi masalah. Nah, perusahaan, mau itu perusahaan menengah, mau itu perusahaan besar, kalau kecil mungkin masih bisa dikasih quote and quote, ya ampunan lah gitu ya. Tapi untuk perusahaan menengah, perusahaan besar, mau nggak mau mereka harus pakai ISO. Dan dokumentasi ISO itu juga harus diarsip dalam bentuk yang baik dan benar. Bentuk yang baik dan benar seperti apa? Itu ada di official site-nya ISO, tapi mungkin gue nggak bakal bahas di situ karena bisa kepanjangan. Tapi yang gue mau bahas adalah soal masalah bis. Nah, bis ini sebenarnya sebagai upaya untuk membedakan antara angkutan barang dan angkutan orang. Angkutan barang, lu mau pakai pickup kayak, lu mau pakai truk Hino kayak, mau pakai truk Volvo kayak, terserah lu. Bebas. Mau pakai kontainer, bebas. Mau pakai apapun, truk untuk ponton atau apa segala macam, bebas. Tapi lu harus ikutin spesifikasinya. Kayak truk untuk ngangkut 2 ton, 3 ton, nah itu modelnya seperti apa. Terus untuk truk yang ngegandeng 2 barang atau bahkan ngegandeng 3 barang, itu bagusnya pakai truk yang seperti apa.
Itu udah ada spesifikasinya, lu ikutin. Orang ini beda, karena apa? Kalau barang rusak, lu masih bisa ganti. Orang nyawanya nggak ada, gimana caranya ganti? Itu yang jadi masalah. Karena kalau ada orang meninggal atau terluka parah, itu bisa kena. Kenapa? Bisa kena poin yang nantinya itu bakal mempengaruhi apakah perusahaan itu layak untuk didukung. Mungkin kalau kita tahu kasusnya ICE dulu ya, soal ya beberapa karyawan yang terkena bahan beracun dan berbahaya yang seharusnya itu tidak boleh dihirup secara bebas, itu terjadi dan ya akhirnya kan kena demonstrasi juga kan. Nah ini agak aneh, kenapa kok cuma minta bis aja ada penolakan, bahkan ada aksi anarkis. Nah ini kenapa gitu ya? Ada dua sih yang membuat gua ini spekulasi merasa kalau ya memang perusahaan ini kayaknya tidak memberikan informasi seperti apa bis itu. Satu, apakah bis yang dibeli itu harus bis baru atau bis bekas? Ya sebenarnya sih ini bisa didebatin juga ya, karena lu mau beli bis baru, bis bekas juga sebenarnya kan sama. Yang penting karyawannya nyaman, karyawannya juga seneng gitu ya. Kedua, apakah dalam wacana pengadaan bis ini itu bisa mempengaruhi gaji karyawan? Nah, yang ini sebenarnya itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Kenapa? Karena yang namanya bis itu bentuknya macam. Ada yang modelnya angkot, ada yang modelnya minibus, ya minibus angkot sih, microbus, kayak HiS, ada yang modelnya medium bus. Kalau medium bus itu biasanya bus 3/4, ada yang regular bus, ya bis yang biasanya lu buat lebaran gitu ya, atau yang lu jalan dari misalkan Tangerang ke Malang pakai bis apa gitu, atau bahkan ada bis yang dia bisa 2 deck gitu ya. Jadi ya menurut gua bis itu macem dan lu bisa pilih bis yang seperti apa yang lu mau pakai. Menurut gua pribadi, kalau perusahaan kontraktor yang kecil ya sebenarnya bisa model kayak angkot gitu, karena praktis, bisa buat banyak orang, dan kalau ada barang yang mau dibawa ya tinggal ngeglosor aja udah selesai gitu ya. Atau mau taruh di atas kan tinggal pasang roof rail aja, pas. Kalau karyawannya pengen lebih nyaman, pengen yang lebih enak duduknya gitu ya, ya pakai yang microbus juga oke kok. Cuma ya untuk bawa barang agak susah memang. Palingan kalau mau bawa barang sekalian ya pakainya yang medium atau regular bis. Hal seperti ini yang menurut gue harusnya sih udah dijelasin sama perusahaan. Cuma kayaknya ya ini dari PT IMIP ada miskomunikasi sama mereka, terus ya akhirnya pokoknya diminta semua perusahaan kontraktor ikut hal itu, terus mereka mengadakan aksi penolakan yang berakhir dengan anarkisme. Gue nggak tahu kenapa ini bisa terjadi anarkisme, cuma yang gue takutin ya ada dua hal. Perusahaannya bisa di blacklist, khususnya untuk perusahaan kontraktor. Kalau PT IMIP mungkin bakal dipersoalin soal sertifikasinya, karena yang tadi gue bilang ISO itu sangat penting. Terus mereka bisa dipidanakan. Jadi bukan cuma kontraktornya, tapi juga para karyawan yang ada di perusahaan kontraktor itu. Jadi lu bayangin, kontraktor kalau udah melakukan tindakan anarkisme itu luar biasa bahaya. Bukan cuma di blacklist, tapi juga dipidanain. Karena yang kalau gue lihat ya dari beberapa berita itu udah masuk ke kasus hukum. Terus karyawannya bisa dipidanain. Dan itu ada di pasal-pasal KUHP, ada juga di pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Orang ini nih bisa dipidana kalau ya melakukan tindakan pidana sendiri, terus juga ada yang disuruh gitu ya, atau ada yang menyuruh. Apalagi kalau misalkan ya dia ini memang menyalahgunakan kekuasaan atau martabatnya, yang dimana ya udah tuh jarah barang lu. Nah itu udah bisa tuh kena tindak pidana. Dan ini mungkin bakal berlapis ya. Jadi bukan cuma dari pasal 20, ada juga pasal 521 di Undang-Undang 1 2023, pasal 406 KUHP. Wah ini banyak sih. Jadi jangan main-main kalau ada tindakan seperti ini, karena menurut gue ini sangat disayangkan ya. Apalagi notabene lu tuh perusahaan kontrak, bukan perusahaan besar. Kalau perusahaan kontrak biasanya
hal-hal yang kayak begini udah malas buat dilirik. Jangankan sama PT ini, PT-PT menengah aja yang mungkin udah dengar cerita lu, ya gua rasa sih udah langsung kayak, oh yang sempet kena kerusuhan ya, nggak usah ngambil lu deh, sorry ya. Dia bakal cari yang lain tuh, yang mungkin secara nama udah oke, udah beken, nggak ada tuh jejak-jejak kriminal, ya karena kerusuhan anarkisme seperti ini itu dianggap sebagai kriminal. Ya intinya sih good luck aja kalau perusahaan seperti ini, nggak ada cerita lain. Kalau ditanya, apakah setelah mereka mendapatkan pidana bisa mungkin mendapatkan kerjaan lain? Jawabannya sangat sulit. Gue bukannya bilang enggak, tapi jawabannya sangat sulit. Karena lu udah dianggap sebagai mantan narapidana. Mantan loh.